Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita baru pasang KWH meter listrik ya. Ini untuk usaha UMKM kolam ikan gurami. Sekarang kita mau mengecek meteran ini ya. Jadi kalau kita gunakan untuk menyalakan sanyo, jadi nanti kira-kira membutuhkan daya berapa watt atau kWh meter. Ternyata dengan meteran yang sekarang kita bisa melihatnya ya. Kita coba kita nyalakan sekarang stop kontaknya atau saklarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa dibutuhkan daya? Ini sudah menyala ya, sudah menyala dan airnya sudah nampak. Ini sanyonya sudah mengeluarkan air ya. Sekarang kita lihat butuh daya berapa di kWh meter ini. Kita cara ngeceknya adalah dengan mengetik di keyboard ini di angka 47 terus di enter ya. Kita ketik 47 enter. Ternyata dayanya adalah 455 kWh ya. Itu di angkatan pertama. Sekarang di stabil di 36,7 ya. Sekarang kita ulangi lagi, kita ketik 47. Ini kebutuhan daya dari listrik ini ya, kita enter. Maka dayanya adalah 456 ya, atau 457 watt per jam atau per kWh. kWh itu adalah kilowatt hour atau jam ya. Jadi sanyo ini ternyata membutuhkan daya sebesar 456 atau 457 sehingga bisa mengairi kolam dengan debit air. Ini kita bagi ya, kita bagi menjadi 5 kolam. Ini debit air di kolam 2. Ini sumbernya semua dari satu sanyo ini ya, pompa air ini ya. Jadi itu ada yang arah ke sana, terus ada yang arah ini, ada juga yang di jauh di belakang sana. Kita bagi menjadi 5 kolam dari sumber satu sanyo ini ya. Sekali lagi membutuhkan daya, kita ulangi lagi, membutuhkan daya. Tadi kodenya adalah 47, kita enter. Jadi membutuhkan daya 454 atau sekitar itu ya, ini kisarannya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita juga misalkan pengen tahu masih berapa kWh yang ada di meteran listrik ini. Kita ketik dengan angka 37 ya. Kita ketik angka 37 terus enter. Jadi begitu caranya mengecek. Ini masih 36,77 kWh. Jadi isinya masih 36,77 kWh. Ini tadi baru saya isi 20.000 ya. Jadi memang bawaan dari PLN yang dipasang pertama itu sudah ada
tokennya, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Saya tadi mencoba untuk belinya bisa lewat macam-macam ya, bisa di Shopee, bisa di aplikasi bank seperti BRI Mobile, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan untuk melihat tegangannya berapa ya. Jadi tegangannya berapa itu kita ketik 4 1 enter. Nah, jadi tegangannya adalah 227 ya. Biasanya ini kan listrik 220 ya. Biasa di listrik itu naik turun. Kita ulangi lagi 41 enter. Nah, jadi 227. Itu tegangan listrik PLN yang ada di sini. Terus berapa besarnya arus listrik? Jadi kalau kita mau melihat besarnya arus yang lewat, kita ketik dengan 4 terus kita enter ya. Nah, jadi ini listriknya adalah ini ya, 1,9 ya. Kita ulangi lagi supaya lebih jelas. Kalau melihat arus yang mengalir, kita ketik dengan kode 4 terus kita enter. Nah, jadi kita berbesar. Arus yang mengalir 1,976 ampere ya, dengan daya yang dibutuhkan tadi kisarannya adalah 450 kWh. Begitu. Dan sekali lagi saya tambahkan untuk lihat pengisian terakhir. Tadi kan kita baru mengisi token ya. Tadi mengisinya lewat BRI Mobile atau BRI Mo, itu Brimo itu ya. Tadi baru kita mengisinya. Sekarang apakah yang baru kita isi tadi sudah masuk atau belum? Tadi kita mencoba mengisi 20.000 ya. Kita lihat pengisian terakhir itu dapat berapa meter ya. Kita ketik dengan 59 ya. Jadi 59 terus kita enter. Kita dapatnya berapa itu? 32,4. Jadi saya ulangi, 20.000 dapat 32,4 kWh ya. Jadi saya ulangi, untuk melihat pengisian terakhir kita ketik 59, kita enter. Jadi itu 32,4 kWh. 20.000 dapat 32,4 kWh. Dan ini sisanya ya. Ini kan berjalan terus karena digunakan. Jadi tadi kita dapat bonus dari PLN. Kalau kita tambah berapa tadi, pengisian terakhir kita lihat lagi 59, kita enter dapat 32,4, 20.000. Dan ternyata sekarang di KWH token kita masih 36,74, sehingga tadi kita dapat bonus perdana sekitar 5 kWh. Jadi itu tentang bagaimana cara membaca kWh meter yang model sekarang ya. Jadi bukan yang model pasca bayar itu kan kita tidak tahu, itu kan yang bisa melihat adalah petugas PLN yang datang kepada kita. Sekali lagi kita ulangi dari kode-kode yang saya berikan tadi ya. Barangkali pemirsa
nanti pengen mengecek apa KWH meter di rumahnya masing-masing ya. Ini ada beberapa kode yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana cara melihat sisa isi token kita, yaitu ketik 37. Nah, ini 36,73 ini sisanya. Kita tadi beli kan dapat 32,4 ketambahan dari bonus PLN. Kalau mau melihat arusnya kita ketik 44 ya. Kita enter. Tegangan arusnya adalah 1,97 ampere ya. Jadi sanyo yang kita gunakan ini membutuhkan kuat arus 1,9. Jadi kita ketik kode 44. Kalau kau pengen melihat tegangannya berapa, kita ketik 41 ya. Jadi 41 kita enter. Jadi tegangannya adalah ini kita lihat 226, 227. Tegangan memang naik turun seperti itu ya. Kalau kita di osiloskop kita juga mengamati naik turun seperti itu kalau mau melihat tegangan. Sedangkan kalau mau melihat berapa sih tenaga yang dibutuhkan atau istilahnya daya dari sanyo yang kita gunakan untuk kolam ini, kita ketik di angka 47, kita enter. Jadi 446 ya watt ini daya yang dibutuhkan sanyo tersebut. Saya ulangi 446 ya. Untuk melihat tadi kodenya saya ulangi lagi sekali lagi 47 di enter. Nah, ini 447 yang atas W itu berarti watt ya. Jadi membutuhkan daya 446 atau 447 watt. Begitulah ya. Terima kasih. Bagaimana cara membaca KWH meter sehingga kita bisa mengontrol penggunaan meteran listrik kita di rumah ya, supaya nanti tidak kaget, loh kok tiba-tiba listrik kita habisnya banyak sekali, sehingga kita bisa ngontrol ya. Ini tadi uji coba, ini debit air yang keluar dari ini ada 5 pancuran ini ya. Inilah pancuran pertama. Karena ini kolamnya kecil, kita pancur ya agak kecil. Terus ini pancuran yang kedua ya. Ini pancuran yang kedua. Ini agak kita perbesar karena kolamnya ikannya sudah besar sehingga perlu pergantian air yang relatif banyak. Dan ini adalah debit dari sanyo yang sama tadi di utara sana ya, di kolam sebelah utara. Jadi itu ya para pemirsa, bagaimana kalau kita pengen melihat berapa sih daya yang dibutuhkan untuk menyalakan sanyo, dan bagaimana cara melihat kode-kode di meteran listrik supaya kita bisa mengontrol penggunaan listrik kita di rumahnya masing-masing. Ya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk berkembangnya channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.